Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Andal Farizi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Daftar isinya yang pertama ada konsep dasar teknologi informasi. Yang kedua perangkat keras atau hardware. Yang ketiga perangkat lunak atau software. Yang keempat ada internet dan World Wide Web. Oke, masuk yang pertama konsep dasar teknologi informasi. Apa sih definisi teknologi informasi? Menurut National Institute of Standards and Technology, teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem yang saling terhubung yang digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, kontrol, hingga transmisi data atau informasi secara otomatis. Definisi lain datang dari McCown yang mengartikan teknologi informasi sebagai seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Apa sih komponen utama teknologi informasi? Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah semua bagian fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Hardware berfungsi sebagai alat untuk menjalankan proses input, pengolahan, dan output data. Ini juga nggak terbatas di komputer, HP termasuk hardware juga. Selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program atau instruksi yang mengatur cara kerja perangkat keras. Tanpa software, komputer tidak bisa digunakan. Software terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi seperti Windows atau Linux, dan aplikasi seperti Microsoft Word, browser. Nah, selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain agar bisa saling bertukar informasi. Dengan jaringan, kita dapat mengakses internet, berbagi file, maupun berkomunikasi secara online. Yang terakhir ada sistem pengolahan data atau basis data. Basis data adalah tempat penyimpanan data agar lebih teratur dan mudah diakses. Sistem pengelola basis data atau DBMS membantu menyimpan, mencari, dan mengolah data dengan cepat serta aman. Oke, kita lanjut masuk ke perangkat keras atau hardware. Tadi perangkat keras sudah dijelaskan secara umum. Kali ini masuk ke komponen-komponen dalam komputer. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer yang bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi program. CPU terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, unit kontrol yang mengatur jalannya proses, dan unit aritmatika logika yang melakukan perhitungan dan logika. Semakin tinggi kecepatan CPU, semakin cepat komputer memproses data. Yang kedua ada memori komputer. Memori komputer dibagi jadi dua, yaitu memori primer, tempat penyimpanan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Contohnya adalah RAM atau Random Access Memory. Data di memori primer akan hilang jika komputer dimatikan. Lalu memori sekunder, tempat penyimpanan data permanen seperti hard disk, SSD, atau flash disk. Data di memori sekunder tetap ada meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya ada perangkat masukan atau input. Nah, perangkat masukan digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Setiap perangkat input memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, contohnya itu ada kayak mouse, keyboard, terus ya dan lain-lain. Selanjutnya ada perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran menampilkan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Perangkat output membantu pengguna memahami dan menggunakan hasil kerja komputer. Contohnya monitor, speaker, printer. Oke. Lanjut ke perangkat lunak atau software. Apa sih perangkat lunak? Perangkat lunak adalah kumpulan program atau instruksi yang mengatur cara kerja perangkat keras komputer. Tanpa perangkat lunak, komputer tidak bisa menjalankan tugas apapun. Seperti yang tadi dibilang ya, perangkat lunak membantu pengguna berinteraksi dengan komputer dan menjalankan berbagai aplikasi sesuai kebutuhan. Nah, ini jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem berfungsi mengelola dan mengendalikan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur proses dasar komputer seperti mengelola file, menjalankan aplikasi, dan menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak lain. Contohnya ya Windows, Linux.
Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Misalnya mengetik dokumen, itu ada Word, mengedit gambar, ada Adobe Photoshop atau Adobe apa, atau berselancar di internet, itu bisa Chrome, Brave, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, perangkat lunak pengembang. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat program atau aplikasi baru. Contohnya adalah bahasa pemrograman seperti Python atau Java, dan aplikasi editor kode seperti Visual Studio Code. Dengan perangkat lunak pengembang, programmer bisa menulis, menguji, dan memperbaiki kode program. Oke, selanjutnya jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Dengan jaringan komputer, pengguna dapat bertukar informasi, berbagi perangkat seperti printer, dan mengakses internet secara bersama-sama. Jaringan komputer sangat penting untuk mendukung kerja sama dan efisiensi dalam berbagai bidang. Jaringan komputer berdasarkan wilayah. Di sini ada tiga, LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network, jaringan yang mencakup area kecil seperti satu ruangan, gedung, atau sekolah. LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dalam satu lokasi agar bisa berbagi data dan perangkat. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area lebih luas dari LAN, misalnya satu kota atau kawasan kampus. MAN menghubungkan beberapa LAN agar bisa saling terhubung dalam satu wilayah metropolitan. Yang terakhir, WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area sangat luas, bahkan antar negara atau benua. Contoh paling besar dari WAN adalah internet, yang sering kita gunakan, yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Oke, definisi terakhir, internet dan World Wide Web. Apa sih protokol internet? Protokol internet adalah aturan yang memungkinkan komputer dan perangkat lain di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan dipecah menjadi paket-paket kecil agar bisa sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Berikut merupakan beberapa protokol penting di internet. Yang pertama ada TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini protokol utama yang mengatur pengiriman dan penerimaan data di internet. TCP memastikan data dikirim dengan urutan yang benar, sedangkan IP mengatur alamat tujuan data. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS. Itu Hypertext Transfer Protocol atau SYCL. Protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. HTTPS itu bedanya versi aman dari HTTP karena data yang dikirimkan dienkripsi terlebih dahulu. Oke, lanjut ke DNS atau Domain Name System. Protokol yang menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP yang bisa dibaca komputer sehingga kita tidak perlu menghafal angka IP yang sangat rumit. Oh, oke, web browsing. Web browsing adalah aktivitas menjelajahi dan mengakses halaman-halaman di World Wide Web menggunakan aplikasi yang disebut web browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge. Saat kita mengetik halaman web atau URL, browser akan mengirim permintaan ke server web menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Server kemudian mengirimkan halaman web yang diminta, dan browser menampilkan isi halaman tersebut kepada pengguna. Dengan web browsing, kita bisa mencari informasi, menonton video, membaca berita, dan melakukan berbagai aktivitas online dengan mudah. Oke, mungkin segitu saja rekan pembahasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dan abang-abang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.